Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mulai mempelajari bab pertama tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Nah, khususnya untuk kalian semua yang saat ini sudah duduk di bangku SMA atau SMK kelas 10. Nah, tentunya pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah mempelajari pembahasan pada kali ini, tentu kalian semua diharapkan agar mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Khususnya, kalian semua harus mengetahui macam-macam kekuasaan negara dan bagaimana konsep pembagian kekuasaan negara. Nah, pada pembelajaran kali ini, pada bab pertama ini, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia tentunya yang pertama yaitu ada macam-macam kekuasaan negara. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Nah, sebagai contoh misalnya, ketika kalian semua sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh kalian untuk belajar. Nah, kemudian kalian langsung mematikan televisi tersebut dan masuk kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Nah, inilah kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua kalian. Apakah negara juga mempunyai kekuasaan? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan ya. Kalian harus pahami bahwa pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya, untuk mencapai keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan. Nah, apa sajakah kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Contoh, kekuasaan negara menurut John Locke ada 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif. Nah, apa saja yang dimaksud dari ketiga kekuasaan menurut John Locke ini? Nah, yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sedangkan yang ketiga yaitu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, jadi sampai di sini tentu kalian semua sudah paham 3 macam kekuasaan yang diutarakan menurut John Locke. Nah, selanjutnya masih ada lagi macam kekuasaan yang lainnya. Tentunya menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Setelah kalian semua memahami macam-macam kekuasaan negara, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimanakah konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia tentu diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia itu terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal.
Pembagian kekuasaan secara horizontal itu terdiri atas 6 kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman. Dan yang kelima, yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Dan yang keenam, yaitu kekuasaan monitor. Nah, apa sajakah yang dimaksud dari keenam kekuasaan ini? Mari kita simak pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kekuasaan ini dapat kita lihat buktinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 3 ayat 1. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Di sini, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, pada kekuasaan ini, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif, atau disebut juga dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya, keenam, kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah atau kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sedangkan pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten dan DPRD kabupaten. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah, berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota yaitu terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Sampai di sini kalian semua tentu sudah paham bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia. Tadi kita sudah membahas yang pertama mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mungkin cukup sekian. Jadi sampai di sini tentu kalian semua sudah paham mengenai macam-macam kekuasaan dan bagaimana konsep kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia. Nah, untuk berikutnya silahkan hadir kembali di pembelajaran berikutnya ya. Dan jangan lupa, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini,
Kalian semua bisa berikan masukan mengenai pembelajaran kita pada kali ini melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk kalian semua yang belum subscribe. Dan silahkan bagikan video ini kepada teman kalian semua agar semakin banyak yang bisa melihat video ini. Sampai ketemu di pembelajaran kita yang berikutnya.